Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kalbi Almustika M, NIM D0221007, kelas Informatika A. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai algoritma sorting pada Java. Yang pertama yaitu bubble sort. Untuk visualisasinya dapat dilihat di visualgo.net. Di mana untuk bubble sort ini dia akan membandingkan dua buah indeks. Indeks sebelumnya yaitu 39, kemudian indeks setelahnya yaitu 35. Ketika indeks sebelumnya lebih besar, maka dia akan bertukar. Kemudian dia akan membandingkan lagi dengan 33. Kita bisa lihat untuk prinsip kerjanya. Nah, di sini dia akan membandingkan, kemudian bertukar. Untuk bubble sort ini dia akan mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kita langsung saja masuk ke algoritma. Yang pertama di sini kita buat variabelnya. Nama variabelnya itu panjang. Kemudian inputannya kita masukkan juga panjang. Oke, kemudian kita buat lagi variabel dengan nama angka. Kemudian untuk array size-nya kita masukkan panjang. Oke. Selanjutnya kita buat perulangan for. Di sini untuk variabelnya i. Nah, sebelum itu kita deklarasikan terlebih dahulu i. Kemudian oke. Nah, variabel i kemudian start nya itu 0 dan end nya itu panjang kurang 1. Oke. Kemudian untuk inputannya di sini kita masukkan angka i. Oke. Kita buat perulangan for lagi untuk mencetak untuk variabelnya i, kemudian 0 dan end nya itu panjang kurang 1. Oke. Nah, coba selanjutnya kita buatkan output untuk mencetaknya nanti angka i. Kemudian new line-nya kita hilangkan. Oke, coba kita run. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan panjang outputnya itu 5. Kemudian kita masukkan nilainya. Nah, di sini sudah tercetak. Selanjutnya kita lanjut ke ini. Di sini kita buat perulangan for variabel i, kemudian start-nya 0 dan end nya itu panjang kurang 1. Oke. Kemudian kita buat for di dalam for. Nah, di sini untuk variabelnya j, namun sebelumnya kita deklarasikan terlebih dahulu. Oke. Variabel j, kemudian start nya itu 0 dan end nya itu panjang kurang 2. Oke. Kemudian kita buat kondisi if angka j lebih besar dari nilai dari angka j tambah 1. Oke. Kemudian kita
buat variabel lagi dengan nama temp. Oke. Kemudian kita lanjut untuk membuat achievement yang pertama, yaitu temp sama dengan nilai J. Temp sama dengan angka J. Kemudian untuk achievement yang kedua, variabel angka J, angka J tambah 1. Oke. Kemudian kita buat achievement yang terakhir dengan variabel angka. Kemudian angka J tambah 1. Kemudian temp. Oke. Nah, coba kita jalankan. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan panjang inputannya, panjangnya itu 7. Kemudian kita masukkan angka secara acak atau tidak berurutan. Harusnya outputnya akan mengurutkan. Nah, di sini dapat kita lihat outputnya sudah mengurutkan nilainya, yaitu 2, 3, 4, 6, 7, 8. Nah, di sini tadi kita memasukkan inputannya tidak berurutan atau tidak beraturan. Oke, kita lanjut bagaimana mengimplementasikannya pada sebuah program. Kita masuk. Nah, pertama di sini saya akan mengimportnya terlebih dahulu. Import java util, kemudian bintang, jangan lupa titik 2. Nah, selanjutnya kita buat array list kemudian tipe data integer nilai sama dengan new array list. Kemudian titik 2. Nah, selanjutnya kita buat inputannya, yaitu scanner sama dengan new scanner system.in, kemudian titik 2. Selanjutnya kita deklarasikan int panjang sama dengan next enter. Ini kemudian titik 2. Kita buat di sini solid
Sini kita masukkan inputan panjang array. Inputan panjang array. Kita hilangkan ll-nya. Nah, selanjutnya kita buat perulangan for. 10-nya ini kita ganti menjadi panjang. Nama variabelnya tadi. Kemudian sini kita masukkan indeks. Oke. Indeks KI. Kemudian int angka sama dengan scan dot next int 2. Kemudian kita isikan array-nya nilai angka. Kemudian kita cek dulu nilai. Oke, coba kita run. Nah, kita masukkan panjang array-nya 4, indeks 0 itu 2, 3, 4, 5. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian kita lanjut. Kita buat perulangan for, di mana di sini 10 kita ganti jadi nilai dot caesar dot caesar kemudian kita buat lagi for. Sini juga kita ganti 10 jadi nilai dot caesar kurang 1. Kemudian if nilai dot get dalam kurung j, kemudian lebih besar dari ini, kemudian nilai dot get j tambah 1. Kemudian int term sama dengan nilai
nilai dot get pokoknya aja. Kedua, nilai dot cz dalam kurung j nilai dot get dalam kurung j tambah 1. Kedua, kemudian di sini kemudian nilai dot set j tambah 1 ya. Coba kita tampilkan nilai terang. Nah, kita masukkan panjang inputannya itu 5. Kemudian kita masukkan angka tidak berurutan. Nah, di sini dia sudah mengurutkan dari 27834, dia mengurutkan mulai dari yang terkecil yaitu 2, 3, 4, 7, 8. Kemudian selection chart. Kita bisa lihat visualisasinya di sini. Di sini dia akan mencari nilai terendah. Kemudian dia dipindahkan ke depan. Langsung saja kita buat logaritmanya. Oke, di sini kita Ctrl N. Nah, yang pertama di sini kita buat variabel yaitu panjang. Kemudian inputnya yaitu panjang juga. Ini kita langsung deklarasikan I kemudian J. Oke. Setelah itu kita buat variabel lagi itu ARR. Kemudian untuk size array-nya catatan panjang. Oke. Untuk selanjutnya kita gunakan perulangan for variabel I, kemudian mulai dari 0 dan sampai pada panjang kurang 1. Oke. Selanjutnya untuk inputannya, sini kita masukkan ARR I. Kemudian kita buat perulangan for lagi. Ini start itu 0 dan end nya itu panjang kurang 2. Oke. Selanjutnya kita buat
variabel, yaitu nama variabelnya itu jmin. Oke, selanjutnya kita buat assessment dengan variabel jmin, kemudian 1. Oke. Oh, sorry. Jmin. Selanjutnya kita buat perulangan for di sini. Variabel j, kemudian defaultnya itu 1 tambah i. Kemudian envolnya panjang 1. Oke. Selanjutnya kita buat kondisi, yaitu kondisinya ARR J lebih kecil dari ARR J min. Oke. Untuk selanjutnya kita buat assessment itu jmin sama dengan j. Oke. Selanjutnya kita buat perulangan, kita buat kondisi di sini. Kondisi jmin tidak sama atau sama dengan i. Oke, kita lanjut untuk membuat variabelnya. Nama variabelnya di sini yaitu temp. Oke, kemudian kita buat achievement-nya, yaitu variabel temp sama dengan ARR Oke, kemudian kita buat lagi achievement. Nilai variabelnya itu ARR kemudian ARR J min. Oke, selanjutnya kita buat segmen yang terakhir, ARR J min temp. Oke. Kemudian kita buat perulangan for di sini untuk mencetaknya, di mana variabelnya itu i, kemudian start for-nya 0 dan envolve-nya itu panjang kurang 1. Oke. Kemudian untuk output-nya sini kita masukkan ARR
Oke. Coba kita run. Kita masukkan panjang inputannya itu 4. Nilainya kita acak. Nah, di sini outputnya sudah berurut mulai dari 1, 2, 3, 5. Yang kita masukkan tadi beracak 3, 5, 2, 1. Oke, selanjutnya kita deklarasikan pada program. Yang pertama kita buat Java kelasnya dulu. Ya, kemudian Java kelas. Namanya yaitu select store. Belum saja. Kemudian finish. Kita hapus, kemudian VSGM. Nah, yang pertama ini saya akan import java.util.bintang kemudian kedua. Kemudian kita import juga Java .mat. Oke, kedua. Nah, selanjutnya di sini kita buat array list. Kemudian untuk tipe datanya integer. Nama variabelnya itu array r sama dengan new array list. Nah, selanjutnya buat inputannya itu scanner new scanner .in. Kemudian titik 2. Nah, selanjutnya di sini kita buat buatkan panjang array. Kemudian titik 2. Nah, jangan lupa hapuskan ln-nya. Nah, selanjutnya kita deklarasikan enter. Panjang sama dengan jam.net.
Kemudian di sini kita gunakan perbilangan for. Ini I sama dengan 0, I lebih kecil atau sama dengan panjang kurang 1. Kemudian indeks ke I itu selanjutnya saya lakukan enter. Nama variabelnya nilai dengan scan .net in sah. Kemudian titik dua. Kemudian nama variabel. Kemudian di sini kita buat perulangan for. For int I sama dengan 0, I lebih kecil atau sama dengan panjang kurang 2. Kemudian kita deklarasikan int j min sama dengan I. Kemudian kita buat perulangan for lagi, di mana j sama dengan 0, j lebih kecil atau sama dengan panjang kurang 1. Selanjutnya kita buat kondisi if dalam kurung get kemudian lebih kecil array.get dari kurung j min. Harus di sini balas kurung, kemudian balas kurung. Setelah itu kurung ke bawah. Oke. Kemudian j min sama dengan j. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita buat kondisi lagi if j min
huruf kecil. Kemudian Jamin tidak sama atau sama dengan I. Kemudian kita deklarasikan lagi int sum sama dengan rr.get. Kemudian if. Kemudian arr dot set dan kemudian j. Nah, kita nah untuk selanjutnya arr dot set yes. Dan kemudian kita lanjut sini kita dan arr. Oke, coba kita jalankan, klik kanan kemudian run file. Coba kita run. Yang ada ini tempat kita acak. Dan di sini belum teracak. Coba kita lihat yang mana yang belum ada. Di sini ini tambah 1. Oke, coba kita run. Saya masukkan panjang, inputkan panjang array ada 4, kemudian kita baca. Nah, di sini sudah berurut 1, 3, 4, 6 yang kita masukkan tadi 3, 6, 4, 1. Jadi di sini dia urutkan. Oke. Selanjutnya kita masuk pada insertion sort. Kita bisa lihat, kita jalankan. Dia akan bergeser ke kanan, kemudian dia akan mengurutkan nilai yang paling kecil sampai ke paling besar. Kita langsung saja ke logaritmanya. Di sini saya sudah membuat logaritmanya. Untuk memulai insertion sort, dapat dilihat di sini.
Kemudian ini untuk mencetak hasil sorting. Oke, langsung saja kita run. Di sini kita diminta untuk memasukkan panjang array-nya, itu 5. Kemudian kita masukkan secara acak. Nah, ini yang kita inputkan tadi ada 2, 4, 5, 6, 1. Kemudian setelah disorting dapat terurut mulai dari 1, 2, 4, 5, dan 6. Oke, untuk selanjutnya kita ke programnya. Nah, di sini sudah ada program. Program ini saya ambil dari sini. Source code. Sini ada banyak. Di sini ada C++, ada PHP, ada Python. Untuk program Python ini cukup singkat dan juga Java. Nah, kita gunakan Java. Di sini sudah ada programnya. Dapat kita lihat. Nah, selanjutnya kita run. Nah, selanjutnya kita run. Sini kita diminta untuk memasukkan panjang array-nya itu 6. Kemudian kita masukkan indeks 0, indeks 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Nah, yang kita inputkan tadi ada 2, 6, 7, 8, 9, dan 3. Kemudian setelah di sorting, dia akan terurut. Oke, selanjutnya kita masuk pada marge sort. Marge sort ini adalah metode pengurutan lanjut sama dengan metode quicksort. Metode ini juga menggunakan konsep divide yang membagi data S dalam 2 kelompok yaitu S1 dan S2 yang tidak beririsan atau disjoint. Untuk sosialisasinya dapat dilihat di sini. Coba kita jalankan. Nah, dia akan membagi 2 terlebih dahulu. Ini untuk barisan pertama. Dan ini untuk bagian yang kedua. Kemudian dia akan mengurutkan dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Oke, kita langsung saja ke logaritmanya. Di sini sudah ada saya buat logaritmanya, ada kelas main. Ini untuk mencetak array data, memulai marge sort, dan juga untuk cetak hasil sorting. Sini sudah ada kelas marge. Bisa kita lihat. Setelah itu ada juga kelas marge sort. Ini dia. Oke, kita jalankan, tapi kita beralih ke kelas main. Kita jalankan. Sini kita diminta untuk memasukkan panjang array ada 5. Kemudian kita masukkan secara acak.
Yang pertama tadi kita inputkan ada 7, 6, 4, 2, 6. Setelah disorting, nilainya akan menjadi 2, 6, 4, 6, 7. Oke, kita langsung saja pada programnya. Di sini saya sudah membuat programnya juga. Ini lumayan panjang. Kita run saja. Sini kita diminta untuk masukkan panjang. Nah, ini array sebelum di market sort ada 6, 9, 6, 4, 3. Setelah di marga, dia akan berurut mulai dari 3, 4, 6, 6, dan 9. Oke, selanjutnya kita masuk pada quick sort. Quick sort ini seperti tadi pada market sort. Kita bisa lihat visualisasinya di sini. Dia akan membandingkan nilai kecil, baru dia akan menukarnya. Kita run. Nah, dapat dilihat di sini. Dia akan mengurutkan nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Oke, seperti ini. Kita langsung saja ke logaritmanya. Sini saya sudah buat logaritmanya. Dapat kita lihat untuk kelas mainnya. Untuk cetak array, kemudian untuk memulai quicksort, dan untuk cetak hasil sorting. Sini ada juga kelas partisi. Ini. Kemudian ada juga kelas quicksort. Ini dia. Kemudian kita kembali ke kelas main. Ini dia kelas mainnya. Kita run. Sini kita diminta untuk memasukkan panjang array ada 6. 2. Nah, ini ini yang kita masukkan, yang kita inputkan tadi ada 2, 6, 4, 3, 1, 8, tidak berurut ya. Setelah disorting, dia berurut mulai dari 1, 2, 3, 4, 6, dan 8. Kita langsung saja ke program pada Java. Di sini saya sudah buat untuk program quicksort. Kita langsung saja jalankan. Nah, ini langsung ada karena di sini tadi dikatakan inputannya random. Inputannya ada 6. Nah, ini nilai inputan random ada 6, yaitu 33, 27, 0, 6, 14, 3. Setelah di sorting atau quick sort,
dia akan berurut mulai dari 0, 3, 14, 27, 33, dan 55. Oke, untuk selanjutnya kita masuk pada random sort. Kita bisa lihat visualisasinya di sini. Kita buat saja dengan nilai yang kecil-kecil, 2, 9. Kita lakukan. Kita coba jalankan. Untuk random sort, bisa kita lihat cara menjalankannya seperti ini. Dia akan mengurutkan mulai dari angka yang terkecil ke angka yang terbesar. Oke, langsung saja kita masuk pada logaritmanya. Sini sudah saya buat untuk logaritma random sort. Dapat kita lihat untuk kelas mainnya. Di sini juga sudah saya buat main partisi, kelas partisi, dan kelas quick sort. Kita langsung saja run. Kita masukkan panjang array-nya itu 6. Kita masukkan secara acak. Nah, di sini yang kita inputkan pertama tadi ada 2, 4, 5, 6, 1, dan 2. Nah, setelah disorting, sudah berurut, jadi 1, 2, 2, 4, 5, 6. Oke, langsung saja kita masuk pada programnya. Di sini saya sudah buat untuk programnya juga. Kita langsung saja run. Kemudian kita masukkan panjang array. Ada 7. Elemen ke 0. Kita masukkan secara acak. Nah, nilai yang kita inputkan tadi di sini ada 2, 5, 6, 3, 4, 1, dan 0. Setelah disorting ada sudah berurut jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Untuk yang selanjutnya kita masuk pada counting sort. Kita buat saja. Kita buat sedikit saja. Oke, kita jalankan. Nah, untuk counting sort seperti ini, dia masuk ke temporary terlebih dahulu. Kemudian dia akan berurut mulai dari yang terkecil ke terbesar. Nah, kita langsung saja masuk ke logaritmanya. Ini saya sudah buat untuk logaritmanya. Ini untuk cetak array data. Kemudian ini untuk mencari counting sort dan memulainya. Kemudian ini untuk melakukan hasil counting ke array. Oke, langsung saja kita masuk pada programnya. Ini saya sudah buat untuk programnya. Kita langsung saja run file. Oke, kita masukkan panjang array
8. Kita masukkan secara acak. Nah, yang pertama kali tadi kita inputkan yaitu ada 1, 4, 5, 6, 2, 6, 7, 8. Setelah disorting sudah berurut jadi 1, 2, 4, 5, 6, 6, 7, dan 8. Kemudian yang terakhir kita masuk pada radix sort. Radix sort ini adalah metode sorting yang ajaib, yang dimana mengatur pengaturan nilai tanpa melakukan beberapa perbandingan pada data yang dimasukkan. Radix juga bisa diartikan sebagai posisi dalam angka. Pada sistem desimal, radix adalah digital dalam angka desimal. Kita langsung saja jalankan. Nah, begini cara pengurutan angkanya. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita langsung saja ke logaritmanya. Di sini saya sudah buat logaritma tentang radix sort. Ini dia. Logaritmanya untuk radix sort ini lumayan panjang. Kita langsung saja ke programnya. Ini saya sudah membuat programnya. Di sini inputan array-nya secara random. Oke, kita langsung saja run. Nah, ini dia nilai yang diinputkan secara random. Yang ini. Kemudian yang di bawah ini sudah mengurutkan ini hasil setelah disorting. Oke. Kita sudah membahas tentang bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, quick sort, random sort acak, chunting sort, dan radix sort. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.